Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan wartawan dan segenap pimpinan Direksi LSI Network serta kawan-kawan karyawan yang sudah hadir meramaikan konferensi pers Lingkaran Survei Indonesia hari Senin 20 Desember 2016 di kantor LSI di Pemuda. Baik, minggu lalu Lingkaran Survei Indonesia Network juga sudah melakukan rilis survei mengenai meningkatnya keinginan mempunyai gubernur baru di Pilkada DKI 2017. Nah, di minggu ini kami kembali merilis temuan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi seandainya Pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Kita akan melihat breakdown setiap segmen Agus versus Ahok versus Anies. Di sebelah saya telah ada Mas Ardian Sopa yang akan menelah lebih detail lagi tiap segmen tersebut, bagaimana migrasi suaranya. Kepada Mas Sopa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, rekan-rekan LSI Network yang saya cintai, juga rekan-rekan staf karyawan Lingkaran Survei Indonesia yang alhamdulillah setiap minggu hadir bersama-sama dengan kita. Rekan-rekan semuanya, tidak terasa kurang dari 2 bulan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung. Pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang, akan ditentukan siapa kira-kira yang akan menjadi gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Tentu kalau misalnya dulu-dulu LSI sendiri sudah melakukan riset, sudah melakukan survei dari bulan Maret 2016, sekarang November Desember ini kalau misalnya kita hitung nggak kurang dari 5 lembaga besar melakukan survei. Hasilnya menarik bahwa ternyata dari 3 kandidat yang ada, tidak ada satupun yang mendapatkan raihan suara 50+1. Artinya adalah potensial Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran. Ketika 2 putaran, tentu kita bertanya siapa sebenarnya yang akan diuntungkan ketika 2 putaran, apakah misalnya Agus atau Ahok atau Anies. Data Lingkaran Survei Indonesia yang kita rilis kemarin memperlihatkan bahwa Agus itu sebenarnya sudah 1 kakinya ada di putaran kedua. Mengapa? Karena survei LSI tanggal 3 sampai 8 Desember yang lalu menempatkan Agus sudah mendapatkan 33,6%. Jadi Agus relatif sebenarnya sudah mempunyai tiket untuk putaran kedua. Tinggal memang kita menunggu apakah misalnya nanti Ahok Jarot yang akan menemani Agus di putaran kedua atau Anies Sandi. Anies Sandi yang akan menemani Agus Silvi di putaran kedua. Nah, nanti kita akan coba lihat data dari putaran kedua kira-kira bentuknya seperti apa, karena kemungkinan besar tidak hanya lembaga kita yang men-tracking bahwa ini akan 2 putaran, tetapi hampir semua lembaga yang ada di Indonesia itu melihat bahwa kemungkinan ini akan 2 putaran sesuai dengan hasil rilis masing-masing dari lembaga yang ada. Nah teman-teman, sebelum kita bahas mengenai data dari masing-masing nanti ketika head to head, tentu kita ingin dulu menyampaikan track record LSI yang sudah kita iklankan juga. Kita yakin dengan metodologi kita yakin dengan hasil dari kerja kita iklankan di Pileg 2014 yang lalu, dan alhamdulillah secara mayoritas hasilnya tepat. Hanya Golkar itu pun hanya selisih kecil, kemudian juga PKB itu pun selisih kecil, tapi untuk 10 yang lainnya partai itu alhamdulillah tepat semua. Ini juga sama, kita menggunakan metode yang sama ketika misalnya kita melakukan survei yang dilakukan di DKI Jakarta. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di Pilpres.
Di Pilpres artinya apa? Bahwa kita tidak hanya bermain untuk legislatif tetapi juga untuk kandidasi. Jadi di Pilpres kemudian juga di Pilkada tentu sama karena kandidasi, dan kita sudah mulai ini dari 2009 yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang menyaksikan hasil survei, sepertinya teman-teman mundur 7 tahun ke belakang, karena di 2009 kita sudah berani merilis, kemudian juga alhamdulillah hasilnya tepat. Pada waktu SBY Budiono kita prediksi di atas 50% dan hasilnya tepat. Kemudian Mega Prabowo, JK Wiranto di bawah 30%, hasilnya juga tepat. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, apakah survei benar-benar bisa menggambarkan keadaan persepsi masyarakat atau preferensi masyarakat? Kita yakinkan di 2009 yang lalu kita sudah meyakinkan bahwa itu bisa. Jadi kalau misalnya masih ada yang sanksi, itu teman-teman mundur 7 tahun ke belakang. Tentu kita tidak ingin itu. Kemudian ini adalah metodologi survei, perlu kita sampaikan. Jadi pengumpulan data 3 sampai dengan 8 Desember 2016. Ini adalah survei terbaru dari kita, 3 sampai 8, jadi kurang lebih hanya seminggu yang lalu ya pengumpulan data. Kemudian metode sampling sama dengan kita mendapatkan prediksi yang tepat tadi, baik di Pileg maupun di Pilpres, yaitu multi-stage random sampling. Kemudian jumlah responden 440 responden. Sering orang bertanya, apakah dengan 440 ini bisa menggambarkan pemilih DKI yang jumlahnya 7,9 juta? Kita yakinkan bisa. Jadi jangankan, mohon maaf, 7,9 juta, kita memprediksi di Jawa Timur dengan jumlah pemilih 27 juta, itu juga bisa. Atau misalnya tadi di level presiden, kita menggunakan 1.200 responden, itu juga bisa memprediksi 220 juta pemilih yang ada di Indonesia, dan hasilnya alhamdulillah tepat. Kemudian wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Ini saya yakin sudah familiar semua. Jadi bedanya dengan telepon, bedanya dengan polling, kalau kita wawancara tatap muka, jadi responden itu yang kita datangi dimanapun dia berada ketika memang responden tersebut menjadi sampel kita. Beda dengan polling, kalau polling orang lebih aktif, atau misalnya buku telepon dicuplik dari yang hanya mempunyai telepon saja. Kemudian margin of error plus minus 4,8%, dan data ini juga dilengkapi dengan metode kualitatif. Jadi kalau misalnya ini adalah metode kuantitatif, kita lengkapi juga dengan kualitatif, mulai dari media analisis, FGD, kemudian juga in-depth interview dan lain sebagainya. Kemudian satu hal lagi yang krusial, bahwa pendanaan kita dibiayai dari dana internal lingkaran survei Indonesia. Ini metodologi surveinya. Kemudian, ini adalah survei 5 lembaga riset. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahui juga, kita ingin coba merangkum, karena kemarin juga banyak pertanyaan, terutama misalnya, loh kemarin LSI Agus yang paling tinggi, tapi ada lagi LSI kok Ahok yang paling tinggi. Itu banyak sekali yang bertanya kepada kita. Jadi teman-teman, di sini ini sebenarnya ada LSI, Lingkaran Survei Indonesia, LSI DNIJA, kemudian juga ada LSI Lembaga. Yang LSI Lembaga sebenarnya sudah agak lama vakum sebenarnya, dan agak jarang bermain di survei pilkada, tapi saya nggak tahu, tiba-tiba muncul lagi, ya mungkin keterpanggilan juga. Dan memang ini adalah 2 lembaga yang berbeda. Kemudian dari 5 lembaga yang melakukan survei, tentu ini waktunya juga berbeda-beda ya. Ada yang LSI 3 sampai 8, kemudian LSI lembaga ini 3 sampai 11 Desember, kemudian juga ini ada poll tracking kalau nggak salah ini di pertengahan November, kemudian juga ada carta politika, kemudian juga ada indikator politik Indonesia. Jadi dari 5 survei yang dilakukan, yang melakukan rilis, kita mencatat bahwa memang 4 lembaga survei itu posisinya Agus nomor 1. Agus nomor 1. Kemudian Ahok ini menang di 1 lembaga survei, yaitu di LSI Lembaga. Jadi kalau misalnya kita petanya lihat seperti ini, jadi ada 4 lembaga yang menempatkan Agus di ranking pertama, kemudian 1 lembaga menempatkan Agus di ranking kedua. Sebaliknya buat Ahok,
1 lembaga menempatkan dia di ranking pertama, 4 lembaga menempatkan dia di ranking kedua. Kemudian saya yakin bahwa 5 lembaga termasuk LSI sendiri sangat ketat dengan data, menampilkan apa adanya. Saya yakin juga teman-teman lembaga yang lain juga berusaha untuk menampilkan data seakurat mungkin, karena ini menjadi batu ujian buat lembaga-lembaga yang lain. Teman-teman juga nanti bisa cross check, dan dengan adanya ini menjadi sebuah pertanggungjawaban. Dan ketika misalnya kita percaya bahwa katakanlah ini metodenya sama sesuai, kita pada akhirnya bisa menyimpulkan untuk misalnya kita ambil gampangnya atau simpelnya kita ambil rata-rata. Ini memang tidak mencerminkan posisi dukungan yang ada sekarang rata-rata ini, tetapi minimal bisa memberi gambaran kita sebenarnya dari rilis-rilis yang ada itu sebenarnya siapa yang paling unggul, siapa nomor 2 dan sebagainya. Dan hasil dari rata-rata dari 5 lembaga survei ini adalah seperti ini. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni 29,58%. Ini adalah hasil rata-rata, bukan hasil dari satu lembaga, tapi hasil rata-rata dari 5 lembaga survei yang rilis. Kemudian Basuki Cahayapurnama Ahok Jarot Saiful Hidayat 27,2%. Kemudian Anies Sandi ini di angka 23,82%. Rahasia belum menentukan, tidak atau tidak jawab di angka 19,4%. Ini adalah bukan memperlihatkan keadaan yang sekarang, tetapi ini memperlihatkan rata-rata dari 5 lembaga yang rilis. Nah, teman-teman nanti bisa menjadi acuan sebenarnya. Tinggal teman-teman yakinnya dari 5 lembaga ini yang mana, itulah yang menjadi acuan teman-teman. Tetapi kalau misalnya semuanya yakin, bisa kita ambil dari nilai rata-rata ini. Dan memang dari hasil dari nilai rata-rata ini ternyata tidak ada satu kandidat pun yang melebihi 50 plus 1, 50% plus 1. Artinya apa? Bahwa artinya pilkada akan berlangsung dalam 2 putaran. Berbeda dengan daerah lain, DKI Jakarta mempunyai kekhususan, pemenang yang ditetapkan menjadi pemenang harus mempunyai dukungan mayoritas atau minimalnya 50% plus 1. Dan hasil dari rata-rata dari semua ini, ya Agus masih ranking pertama, kemudian Ahok ranking kedua, kemudian Anies ranking ketiga. Jadi memang Agus di survei kita juga ranking pertama, menempatkan diri menjadi salah satu calon yang sebenarnya secara dukungan minimal untuk putaran kedua dia sudah aman. Tinggal memang nanti lawannya siapa nanti akan kita lihat. Ini ketika berlangsung 2 putaran. Dan ketika misalnya 2 putaran, dan ini kemungkinan yang paling besar ya, paling besar mengapa? Karena memang Ahok sendiri ini berada di urutan kedua dibandingkan dengan Anies. Jadi ketika misalnya 2 putaran, seandainya pemilihan gubernur dilaksanakan hari ini, dari 2 calon gubernur berikut mana yang ibu bapak pilih? Dan hasilnya mengejutkan. Hasilnya menarik untuk kita kaji. Jadi Agus melonjak dari angka di kita 33 menjadi 46,1%. Jauh meninggalkan atau telak mengalahkan Basuki yang di angka 29,1%. Jadi ada selisih lebih dari 15%. Ada selisih lebih dari 15%. Dan yang belum menentukan ini ada 24,8%. Artinya ini apa? Artinya ketika misalnya di putaran kedua, oke lah misalnya Basuki masuk ke putaran lolos dari putaran pertama masuk putaran kedua, tapi kalau misalnya melihat data ini, Basuki akan game over di putaran kedua. Karena untuk seorang incumbent misalnya dengan selisih di atas 15% ini akan sulit untuk mengejar. Nanti kita akan bahas mengapa sebenarnya ketika di putaran pertama Basuki memperlihatkan ada perlawanan, tapi ketika di putaran kedua ini seakan-akan sudah tidak punya taji lagi. Bahkan Agus di angka 46,1%. Kemudian kalau misalnya kita berandai-andai, kita ingin melihat kalau misalnya
Anies yang masuk lawan dengan Basuki ini memang 45,3, kemudian juga Basuki 27,6%. Jadi lawan Anies pun ternyata Ahok kalah telak. Jadi lebih dari 15% perbedaan dukungan antara Anies dengan Ahok. Ini bukan berarti kita memperlihatkan bahwa ini ada kemungkinan, tetapi memang lebih kemungkinannya adalah Agus lawan Basuki. Dan rasio yang belum menentukan 27,1%. Jadi siapapun lawan Ahok itu menang telak, baik Agus maupun Anies. Kemudian jika yang masuk ke putaran kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anies Rashid Baswedan, ini ternyata selisihnya hanya 1 poin di atas, hanya 1 digit di atas margin of error kita 4,8%, jadi hanya sekitar 5,5% saja. Jadi ketika misalnya Agus lawan Anies, ini selisihnya hanya kecil, hanya 5% saja. Jadi dari sini bisa kita lihat pertama bahwa siapapun lawan Ahok, baik Agus maupun Anies, itu akan unggul telak ketika di 2 putaran. Kemudian Agus akan lebih sengit melawan Anies dibandingkan melawan Ahok. Sama juga, Anies akan lebih sengit bertarung melawan Agus dibandingkan dengan melawan Ahok. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini hanya beda 5,5%-an. Kemudian ini mengapa Ahok kuat di putaran pertama. Jadi kalau putaran pertama ya so-so di angka 20%-an, kemudian beda juga tidak terlalu jauh. Tetapi ketika misalnya masuk ke putaran kedua, ini terjadi perubahan suara yang sangat signifikan. Mengapa hal itu terjadi sampai dengan perbedaan suara antara satu kandidat dengan kandidat lain sampai dengan lebih di atas 15%? Mengapa itu bisa terjadi? Kita mencatat ada 5 alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, ini alasan yang pertama. Jadi di putaran kedua mayoritas pemilih Anies itu ternyata memilih Agus jika Anies gagal di putaran pertama. Sebaliknya, mayoritas pemilih Agus memilih Anies jika Agus gagal di putaran pertama. Jadi antara 3 kandidat, ketika ada salah satu kandidat katakanlah Anies yang tidak lolos, itu pendukung-pendukung Anies itu lebih banyak masuk ke Agus dibandingkan dengan ke Ahok. Sebaliknya di Anies pun seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang pemilih Agus dan Anies ini relatif dari segmen yang sama, kemudian terpecah di putaran pertama. Jadi kalau putaran pertama masih terpecah, tapi ketika masuk putaran kedua ini masuk ke, karena basisnya sama, akhirnya masuk ke bergabung di putaran kedua. Jadi kalau misalnya kita breakdown, datanya adalah seperti ini. Jadi misalnya Anies Sandi, dia di survei LSI sendiri, di kemarin kita rilis di angka 23,6%. 23,6% ini ternyata 13,9% itu pemilih yang pilih Anies Sandi di putaran pertama, ketika masuk ke putaran kedua dia tidak lolos, ini 13,9% ini memilih Agus Silvi. Atau berarti ada 58,9% pemilih Anies Sandi yang di putaran pertama kemudian tidak lolos langsung memilih Agus Silvi. Ada yang ke Ahok Jarot, tetapi jumlahnya hanya 2,24% dari 23,6%. Yang ini kalau misalnya kita rata-rata, kita persentase, ini hanya 9,5%. Jadi beda jauh antara migrasi pendukung Anies ketika Anies nggak lolos ke putaran kedua. Ini 58,9% pendukung Anies ini lari ke Agus Silvi, hanya 9,5% yang lari ke Ahok Jarot. Kemudian juga ada yang 31,6% lari ke swing voters. Jadi yang lari ke Ahok Jarot itu lebih kecil dibandingkan pemilih Anies Sandi yang lari ke swing voter. 7,46 ini hanya 2,24%. Jadi jika Agus versus Ahok di putaran kedua, dari 100% pemilih Anies akan pindah ke Agus sebanyak 58,9% dan hanya pindah ke Ahok 9,5%. Inilah yang
menyebabkan mengapa misalnya Ahok begitu lumayan perkasa di putaran pertama, tetapi ketika masuk putaran kedua suaranya jauh tertinggal dengan kandidat lainnya. Kemudian ini juga yang memperlihatkan Agus Silvi dengan dukungan 33,6% ketika kita simulasikan ada berapa persen suara yang masuk ke Anies Sandi. Ini dari 33,6%, ini 20,9% ini masuk ke Anies Sandi. Kalau secara persentase ada 62% yang langsung pilih Anies Sandi. Bandingkan dengan ke Ahok Jarot hanya 3,5%, ini pun secara persentase 100% hanya 10,4%. Jadi beda 50%-an suara yang awalnya dukung Agus Silvi dengan kita simulasi tidak lolos, misalnya kita simulasi tidak lolos, ini menjadi hanya sekitar 10,4%. Ini pun sama jauh dibandingkan dengan bahkan tidak harus dengan suara yang ke Anies Sandi, dengan swing voter pun berbedanya jauh, 9,2 banding 3,5, 27 banding dengan 10%. Ini adalah sebab pertama mengapa di putaran pertama Ahok masih bisa relatif bisa mengimbangi, tetapi di putaran kedua dia kalah telak dibandingkan dengan kandidat yang lain, karena memang pemilih dari masing-masing kandidat itu sama, itu identik, sehingga migrasinya itu lebih pilih ke kandidat yang satunya dibandingkan dengan ke kandidat Ahok Jarot. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini alasan yang kedua mengapa di putaran kedua Ahok kalah telak, karena memang kantong pemilih yang besar di putaran kedua lebih banyak pindah ke Agus atau ke Anies jika di putaran kedua melawan Ahok. Jadi ini juga memperlihatkan bahwa migrasi populasi besar itu lebih banyak masuk kepada kandidat nomor 1 atau nomor 3 dibandingkan dengan nomor 2, ketika memang 1 atau 3 ini salah satunya tidak ada. Jadi pemilih muslim dengan populasi 85%, kemudian pendidikan SMA ke bawah, SMP, SD atau tidak pernah sekolah 80% populasi ini juga lebih banyak. Etnis Betawi dan Jawa 70% populasi ini juga lebih banyak ke Anies atau ke Agus. Kemudian gender juga sama, laki-laki maupun perempuan migrasinya itu lebih banyak ke Agus atau ke Anies. Dan penghasilan 3,5 juta juga sebulan ke bawah, 65% populasi ini juga sama, migrasinya atau perpindahannya itu lebih banyak ke Agus ketika Anies tidak ada, atau ke Anies ketika Agus tidak ada, tidak lolos di putaran pertama. Ini head to head putaran kedua. Jika pilkada hari ini Agus Silvi, Ahok Jarot, ini sebenarnya ingin perlihatkan saja bahwa apa yang tadi saya katakan itu memang berdasarkan data-data. Jadi misalnya di pemilih muslim, jadi ini cara bacanya muslim 3 pasang, bukan berarti muslim 3 pasang, tapi pemilih muslim ketika memilih 3 pasang. Ini kita ambil sederhananya. Jadi yang ketika 3 pasang yang dukung ke Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni 36,1%. Ketika menjadi 2 pasang dalam artian putaran kedua Agus lawan Ahok, ini yang pemilih muslim ini dari 36 masuk menjadi 50. Kemudian untuk Ahok sendiri 21 menjadi 25, ini hanya masuk 3,4% selisihnya, bandingkan dengan yang beralih dari Anies ke Agus menjadi 13,9%. Kemudian untuk non muslim juga ada kenaikan, tapi memang sedikit saja 1,7. Dan yang menarik ini juga untuk pasangan Ahok Jarot, ini dari yang non muslim ketika putaran pertama 92,9%, ketika dia masuk ke putaran kedua ini malah menjadi minus di angka 71,1%. Jadi ketika 2 putaran itu tidak hanya yang muslim katakanlah memberikan dukungan, tetapi yang non muslim pun pada akhirnya menjadi turun, tapi memang larinya ini banyak ke yang rahasia belum memutuskan ya. Ini dari segi agama, kemudian ini dari pendidikan. Dari pendidikan juga sama, bahwa
migrasi pemilih pendidikan SMA ke bawah 80% polarisasi bertambah 14,20% ke Agus, hanya bertambah 2,70% ke Ahok di putaran kedua. Jadi hal yang sangat besar. Jadi bertambah 14,20% dibandingkan dengan ke Agus hanya 2,7%. Ini dari pendidikan. Kemudian dari gender juga sama. Dari gender yang lari laki-laki yang awalnya 34 ketika putaran pertama, putaran kedua menjadi 45 ada 11,5%. Dan perempuan juga dengan basis sama 50% bertambah dari 11,5% menjadi dan 13,6% ke Agus. Jadi ada penaikan 13,6% di segmen perempuan. Bandingkan dengan penambahan dari Basuki Jarot ini hanya 1,9% saja. Ini dari segmen gender. Kemudian dari etnis kita hanya 70% Betawi dan Jawa. Ini juga terlihat bahwa migrasi yang paling banyak pemilih Betawi dan Jawa dari total 70% populasi bertambah 17,20% untuk yang Betawi dan bertambah 13,00% untuk yang Jawa. Bandingkan dengan Ahok misalnya, dia hanya mendapat limpahan 3,3% untuk Betawi dan 1,9% untuk pemilih yang mengidentifikasi dirinya bersuku Jawa. Etnis, kemudian juga ini penghasilan juga sama, yang di bawah 3,5 juta ke bawah ini mempunyai kantung populasi yang besar 65%. Ini juga sama migrasinya atau penambahan pendukungannya ini lebih banyak ke Agus ketika di putaran kedua dibandingkan dengan ke Ahok. 10,5 banding 3,5, 17,9 banding 4,2. Jadi penambahan dukungan ini lebih banyak ke Agus dibandingkan dengan ke Ahok. Itu ketika simulasi antara Agus dengan Ahok. Kemudian kalau misalnya simulasi Anies Sandi dengan Ahok Jarot ini juga sama, pada intinya bahwa lebih banyak orang yang migrasi, penambahan dukungan itu dinikmati oleh Anies dibandingkan dengan Ahok. Kemudian juga dari agama, kemudian dari pendidikan, kemudian juga dari etnis sama-sama, dari gender juga sama, kemudian juga dari penghasilan juga sama, bahwa lebih banyak populasi, 65% populasi bertambah mendukung Anies sebanyak 25,5% ketika memang dia masuk ke putaran kedua, yang berarti bahwa dukungan dari Agus ini pada akhirnya tidak ada dan mengarah ke Anies dibandingkan dengan ke Ahok. Penghasilan, kemudian ini adalah alasan ketiga mengapa pada putaran pertama Ahok masih lumayan kuat, tetapi ketika masuk putaran kedua itu dia kalah telak. Ini karena memang total pemilih yang tak ingin gubernur tersangka atas penistaan agama di atas 60%, atau bahkan angka tepatnya 65,60%. Jadi kepada responden kita tanyakan apakah Bapak Ibu rela atau tidak rela jika gubernur terpilih ada seorang tersangka penista agama. 65,0% menyatakan tidak rela. Dan sentimen ini menyulitkan Ahok sebenarnya untuk menang di putaran kedua. Jadi total pemilih yang ingin gubernur tersangka di atas 60%. Kemudian juga total pemilih yang anggap Ahok menista agama di atas 60%. Jadi kita tanyakan kepada masyarakat, menurut Bapak Ibu apakah pernyataan Ahok tentang Quran surat Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah penistaan agama atau bukan sebuah penistaan agama? Dan memang 65 atau mayoritas masyarakat menyatakan bahwa ini adalah sebuah penistaan agama. 65,7% menyatakan bahwa ini adalah sebuah penistaan agama. Dan ini menjadi bergabung dengan unsur-unsur yang tadi menjadi sebuah sentimen yang menyulitkan Ahok juga pada akhirnya akan sulit untuk menang di putaran kedua. Kemudian yang kelima, ini juga total pemilih ingin gubernur baru di atas 60%. Jadi Bapak Ibu ingin Jakarta punya gubernur baru atau tetap ingin gubernur yang lama? 60,3% menyatakan bahwa ingin punya gubernur lama
hanya 22,1% yang tetap ingin gubernur yang lama. Artinya apa? Bahwa sentimen menolak gubernur lama itu juga lumayan kuat, dan memang angin perubahan untuk mengganti gubernur ini kencang di angka 60,3%. Dan sentimen ini bergabung dengan sentimen tersangka penistaan agama, sentimen dengan dianggap menistakan agama, kemudian juga migrasi suara tadi membuat suara Ahok menjadi tidak berdaya di putaran yang kedua. Ini kemudian akankah Jakarta punya gubernur baru 2017? Ini pertanyaan yang menariknya, apakah dengan data-data yang ada itu akankah Jakarta punya gubernur baru di 2017 yang akan datang? Pertama, kita melihat sulit bagi Ahok sebenarnya mengubah sentimen mayoritas publik Muslim yang populasinya 85,85 sekian persen. Dalam waktu tersisa kurang dari 2 bulan. Sekarang mungkin sudah tinggal 2 bulan kurang 5 hari ya. Dalam waktu yang singkat agak sulit untuk mengubah sentimen yang sekarang ini sentimennya negatif kemudian berubah menjadi positif, padahal 80% pemilih di Jakarta adalah Muslim. Ketika dia tidak diterima oleh kelompok Muslim, ini akan sulit untuk bisa memenangkan. Kemudian jika pilkada hari ini Ahok akan kalah telak dari Agus ataupun Anies di putaran kedua. Jadi jikalau misalnya dari data survei yang ada lolos di putaran pertama, tapi di putaran kedua kita melihat bahwa Ahok akan game over, akan kalah di putaran kedua dengan melihat data-data yang ada ini. Tetapi seandainya pun Ahok terpilih sebagai gubernur, karena status hukumnya yang masih berproses pengadilan, besar kemungkinan Jarot yang akan menggantikannya. Karena proses hukum masih berjalan, belum katakanlah misalnya nanti ada keputusan, kemudian banding dan sebagainya, bisa sampai tahunan mengambil waktu yang ada, sehingga memang besar kemungkinan ketika misalnya itu terjadi, katakanlah misalnya ada suatu hal yang luar biasa terjadi, Ahok menjadi pemenang pilkada, itu pun tidak akan berlangsung lama atau bahkan langsung diganti dengan Jarot, karena memang Ahok harus menjalani proses pengadilan yang kemungkinannya akan panjang. Jadi baik ketika Ahok menang ataupun bahkan kalah, ini Jakarta besar kemungkinan akan punya gubernur baru. Dengan data-data yang ada, dengan kondisi yang ada, kemungkinan memang Jakarta akan punya gubernur baru di tahun 2017. Ya, kita berharap bahwa gubernur baru nantinya bisa lebih mensejahterakan, bisa lebih membangun, bisa lebih manusiawi, bisa lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Itu hasil potretan kita dari riset yang kita lakukan 3 sampai dengan 8 Desember yang lalu. Tentu ini menjadi bahan kajian buat teman-teman semuanya, buat kita juga, karena tidak hanya kita yang melakukan survei, tapi juga ada lembaga-lembaga lain, dan pada akhirnya kita serahkan kepada teman-teman untuk menilai mana yang teman-teman bisa percayai. Tapi ketika misalnya teman-teman semua percaya terhadap hasil survei, kita ambil rata-ratanya saja, dan hasil rata-ratanya memperlihatkan bahwa Agus masih urutan pertama, kedua Ahok, baru ketiga Anies. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan kita sambung. Terima kasih.